Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Muslimin, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Moving Beyond Budgeting, mengintegrasikan perencanaan berkelanjutan dan pengendalian adaptif. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Sora Krisnandasari dengan NPM 003, Revalina Dewitasari NPM 005, Tisha Apriliana 030, dan ada saya sendiri Rizky Eka Arianti dengan NPM 037. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pendahuluan. Beyond Budgeting Roundtable atau BBRT ini didirikan pada tahun 1998 sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem penganggaran tradisional. Hingga kini lebih dari 60 organisasi dari berbagai negara telah bergabung dengan BBRT. Nah, BBRT ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan baru dalam perencanaan dan pengendalian bisnis tanpa bergantung pada anggaran tahunan. Nah, masalah utama pada penganggaran tradisional ini yang pertama, proses penganggaran yang lama dan mahal, rata-rata 4-5 bulan. Yang kedua itu tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Yang ketiga, menghabiskan hingga 30% waktu eksekutif dan manajer keuangan. Dan yang terakhir ini tidak responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Next. Kemudian annual budgeting trap. Annual budgeting ini atau penganggaran tahunan adalah proses penyusunan rencana keuangan perusahaan untuk 1 tahun ke depan. Nah, proses ini mencakup estimasi pendapatan, biaya operasional, investasi, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Annual budgeting trap ini adalah jebakan atau kelemahan dalam sistem penganggaran tahunan yang membuat perusahaan kurang fleksibel dan tidak responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Next, kemudian kelemahan annual budgeting, salah satu kelemahan utamanya yaitu kontrak kinerja tetap yang mengikat antara atasan dan bawahan. Kontrak ini tuh biasanya mencakup yang pertama target tetap yang harus dicapai, kedua insentif berbasis pencapaian target, dan yang terakhir perencanaan dan alokasi sumber daya yang kaku. Kemudian dampak negatif yang sering terjadi akibat kontrak ini tuh yang pertama, manajer menggunakan cara yang tidak etis demi mencapai target. Kemudian yang kedua, pengelolaan angka yang tidak transparan atau seperti yang terjadi pada Enron. Dan yang terakhir itu, fokus hanya pada pencapaian angka jangka pendek, bukan pada strategi jangka panjang. Next, kemudian alternatif dan solusi beyond budgeting ini, beberapa perusahaan telah mencoba solusi seperti yang pertama, Zero Based Budgeting atau ZBB, yaitu memulai anggaran dari nol untuk mengevaluasi setiap pengeluaran. Kemudian alternatif yang kedua itu bisa rolling forecast, yaitu anggaran diperbarui secara berkala, misalnya setiap triwulan untuk meningkatkan relevansi. Dan kemudian yang ketiga itu ada balance sheet scorecard, yaitu fokus pada strategi daripada hanya angka keuangan. Baik, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus mengenai PT Borealis di Emirat Serikat. Yang pertama, bagaimana organisasi menetapkan target tanpa penganggaran. Yang dilakukan Borealis pada dahulu itu lebih sering menetapkan target berdasarkan angka keuangan dan menegosiasikannya dengan atasan sebelum ditetapkannya di tahun sebelumnya. Sedangkan yang dilakukan oleh Borealis sekarang yaitu Borealis menetapkan target menggunakan KPI atau Key Performance Indicator pada tingkat tertinggi. KPI ini ditetapkan dengan mengacu pada tolak ukur internal maupun eksternal dan didasarkan pada tujuan atau aspirasi jangka menengah, biasanya 3 hingga 5 tahun. Kemudian yang dilakukan Borealis itu ada beberapa. Yang kedua yaitu bagaimana organisasi memberikan penghargaan kepada orang-orang tanpa penganggaran.
yang dilakukan Borealis pada dahulu kala, itu Borealis berpikir bahwa manajer akan termotivasi dan diberikan penghargaan secara adil jika kombinasi target dan insentif yang tepat dan sesuai. Namun, pada kenyataannya, yang sekarang dilakukan oleh Borealis itu kebanyakan mengevaluasi dan memberikan penghargaan atas kinerja pada kemajuan yang dibuat oleh tim dan perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai tujuan jangka menengah dengan menggunakan berbagai KPI yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian, bagaimana organisasi mengelola perencanaan tindakan tanpa penganggaran yang dilakukan oleh Borealis dahulu. Itu mereka melakukan proses perencanaan, biasanya dilakukan dari atas ke bawah, disiapkan oleh para pemimpin dan direncanakan selama berbulan-bulan. Namun, hal tersebut menjadi sangat sulit karena lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Sedangkan pada sekarang Borealis itu lebih meninjau prospek jangka menengah, biasanya horizon 2 hingga 5 tahun setiap tahun, dan prospek jangka pendek, biasanya 5 hingga 8 kuartal ke depan dalam setiap kuartal. Dan selanjutnya, bagaimana organisasi mengelola sumber daya tanpa penganggaran. Yang dilakukan oleh Borealis dahulu kala itu mereka lebih mengalokasikan sumber daya berdasarkan kontrak anggaran yang dinegosiasikan sebelumnya. Namun sekarang Borealis itu menyediakan dan membuat sumber daya tersedia untuk tim lini depan sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan jalur cepat dan akses yang lebih mudah ke sumber daya operasional. Selanjutnya, bagaimana organisasi mengkoordinasikan tindakan tanpa penganggaran. Pada dahulu, Borealis itu menetapkan pada departemen atau unit bisnis. Misalnya, mereka memastikan bahwa produksi dan penjualan itu selaras dan pemasaran memiliki sumber daya untuk mendukung rencana penjualan. Sedangkan yang dilakukan sekarang adalah mereka tuh menggunakan ukuran dan kontrol untuk memusatkan perhatian manajerial pada antisipasi di masa depan. Untuk materi selanjutnya itu terkait dengan peluang di luar penganggaran. Jadi, ketika perusahaan itu berani untuk mendesentralisasikan tanggung jawab kinerjanya ke paling depan, selain akan meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas operasional, ini juga akan mengarah pada peningkatan kapabilitas staf, inovasi yang lebih cepat, serta loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Nah, pada akhirnya, ini bukan hanya tentang menghemat biaya, tapi juga tentang menciptakan organisasi yang lebih lincah, inovatif, dan juga siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, ada gambar yang menjelaskan tentang dua peluang dari beyond budgeting. Yang pertama yaitu mengadopsi proses yang lebih adaptif untuk mengurangi kekakuan sistem keuangan tradisional. Dan yang kedua yaitu membangun organisasi yang lebih adaptif dan juga berdaya dengan mendorong inovasi, pengambilan keputusan yang cepat, dan juga budaya kerja yang lebih mandiri. Nah, intinya prinsip ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya tetap, dan juga meraih keunggulan kompetitif pasar yang lebih dinamis. Selanjutnya, ada pendelegasian wewenang dan juga desentralisasi radikal. Jadi, pendelegasian wewenang ini dalam penganggaran tradisional ini berorientasi pada kepatuhan dan juga kontrol. Namun, beberapa organisasi itu lebih menerapkan desentralisasi radikal, di mana keputusannya itu diberikan langsung kepada manajer operasional dan juga tim mereka. Nah, pendekatan ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan juga inovatif tanpa dibatasi oleh rencana atau kekakuan atau kesepakatan yang kaku. Nah, mengapa sih harus mendesentralisasikan tanggung jawab? Jadi ada alasan utama. Yang pertama itu tekanan dari pemegang saham, yang kedua itu ada tekanan dari persaingan global, yang ketiga ada kelangkaan talenta, kemudian ada pelanggan berkuasa,
Selanjutnya ada siklus hidup dari produk dan juga strategi yang semakin pendek, serta tuntutan investor dan juga regulator. Selanjutnya, menjelaskan tentang bagaimana cara pemimpin dalam menciptakan iklim kinerja yang tinggi. Yang pertama itu, kita perlu ketahui apa yang perlu ditinggalkan. Yang pertama yaitu menggunakan kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar target baru. Ini perlu ditinggalkan. Yang kedua yaitu fokus pada internal, pada negosiasi angka dan keuangan tanpa realitas kinerja. Dan yang ketiga yaitu persetujuan target tahunan tanpa melihat konteks sistem nilai yang lebih luas. Dan selanjutnya, apa yang perlu dipromosikan atau perlu diperbaiki? Yang pertama yaitu penilaian kinerja yang berbasis pada rekan sejawat dan juga budaya yang kinerja yang tinggi. Dan yang kedua yaitu standar kinerja berdasarkan pada tolak ukur kelas dunia. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara persaingan internal dan juga kebutuhan pelanggan yang jelas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu terkait cara pemimpin membangun kerangka tata kelola yang jelas. Yang harus ditinggalkan, yang pertama itu keyakinan bahwa karyawan bergantung pada pernyataan misi dan rencana dari atasan. Dan yang kedua, pendekatan perintah, kepatuhan, dan kontrol yang membatasi inovasi. Dan yang ketiga, asumsi bahwa manajer ini depan tidak dapat dipercaya untuk mengambil keputusan. Yang harus dipromosikan yang pertama, pemberian tantangan, tanggung jawab, nilai, dan penghargaan yang adil. Yang kedua, gaya manajemen berbasis pembinaan dan dukungan untuk memberdayakan tim garis depan. Dan yang ketiga, keterlibatan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategis. Selanjutnya itu cara pemimpin memberdayakan orang dalam pengambilan keputusan. Yang harus ditinggalkan, budaya ketergantungan pada atasan dalam pengambilan keputusan, strategi yang terlalu hati-hati, serta eksklusivitas dalam penyusunan strategi. Dan yang harus dipromosikan, standar tinggi, ekspektasi yang lebih besar, serta keterbukaan strategi yang memungkinkan semua untuk berkontribusi. Selanjutnya yaitu cara pemimpin memberikan kapabilitas untuk bertindak. Yang harus ditinggalkan, peran pusat perusahaan sebagai bankir yang menyetujui atau menolak rencana berdasarkan angka jangka pendek, budaya hak istimewa, dan mentalitas gunakan atau hilang dalam anggaran. Yang dipromosikan, pendekatan seperti investor Ventura yang mendukung unit bisnis lokal dengan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya dan akuntabilitas penuh. Selanjutnya yaitu cara pemimpin fokus pada hasil pelanggan. Yang harus ditinggalkan, struktur hierarki yang besar demi efisiensi biaya, model bisnis terpusat dengan target kuota tetap, serta sindrom bukan dari sini yang menghambat berbagai pengetahuan. Yang harus dipromosikan, desentralisasi hingga ke tim kecil di garis depan, budaya tanpa menyalahkan, serta fokus pada kepuasan pelanggan yang lebih besar. Selanjutnya itu cara pemimpin mendukung sistem informasi yang terbuka dan etis. Yang harus ditinggalkan, kontrol informasi yang ketat di tingkat pusat, persepsi bahwa hanya orang di pusat yang boleh mendapatkan informasi, serta manipulasi data untuk kepentingan tertentu. Yang harus dipromosikan yaitu transparansi dalam aliran informasi, akses luas ke data strategis dan kompetitif, serta laporan yang lebih transparan dan jujur. Selanjutnya ini gambar di samping menunjukkan bahwa organisasi yang adaptif dan terdesentralisasi dapat menghubungkan kembali individu dengan keberhasilan organisasi. Bisa dilihat pada bagian pertama, yaitu ada keberhasilan kompetitif yang berkelanjutan. Ini adalah tujuan utama organisasi yang dicapai melalui penciptaan nilai pemegang saham. Dan baris kedua, pendorong nilai utama. Untuk mencapai keberhasilan kompetitif, organisasi harus fokus pada biaya rendah, strategi inovatif, pelanggan yang loyal dan menguntungkan, serta pelaporan etis. Dan pada garis ketiga, itu ada karyawan lini depan yang berdaya dan berkomitmen. Karyawan yang kompeten, berkomitmen, dan berdaya adalah kunci dalam menerapkan pendorong nilai utama. Pada baris keempat, pendelegasian tanggung jawab kinerja, organisasi harus memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan dengan cara yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang berkinerja tinggi, menyediakan kerangka tata kelola yang jelas, memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan dan bertindak, mempertanggungjawabkan hasil kepada pelanggan, dan mendukung keterbukaan dan transparansi informasi. Pada baris kelima, itu ada proses adaptif untuk mendukung pendelegasian tanggung jawab. Organisasi perlu menerapkan proses yang fleksibel seperti yang pertama menetapkan tujuan berbasis tolak ukur jangka menengah,
menggunakan sistem penghargaan berbasis ukuran relatif, menjadikan perencanaan sebagai proses berkelanjutan, menyediakan sumber daya sesuai kebutuhan, berkoordinasi, tindakan antar perusahaan, menerapkan kontrol berbasis tinjauan berkelanjutan. Pada baris ke-6 itu ada alat dan sistem, yaitu agar proses adaptif berjalan dengan efektif. Organisasi harus memiliki sistem yang mendukung seperti yang pertama itu ada model nilai pemegang saham, yang kedua ada benchmarking, ketiga ada balance scorecard, yang keempat manajemen berbasis aktivitas, kelima manajemen hubungan pelanggan, dan yang terakhir sistem informasi perusahaan. Selanjutnya itu ada alternatif manajemen kinerja koheren. Beyond budgeting bukan hanya sekedar alat atau model, tetapi serangkaian prinsip yang memungkinkan organisasi beradaptasi dan terdesentralisasi. Fokusnya adalah pada strategi yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat di tingkat garis depan. Organisasi yang menerapkan ini dapat memangkas biaya, meningkatkan inovasi, serta menciptakan pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Secara keseluruhan, Beyond Budgeting menekankan pada desentralisasi, pemberdayaan tim lokal, dan transparansi informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi serta lebih adaptif dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.